Belakangan publik dikejutkan dengan adanya istilah rekening dorman yang ternyata rekening nasabah yang sudah tidak aktif, kemudian dijadikan tempat penyimpanan pelaku-pelaku kejahatan. Aparat PPATK, kepolisian, dan pihak-pihak terkait berjibaku menelusuri rekening ini dan didapati rekening dorman digunakan untuk berbagai macam kejahatan seperti pencucian uang, jual beli rekening, pendanaan terorisme, dan judi online. Belakangan Barreskrim Polri mengungkap pembobolan rekening dorman yang digunakan oleh pelaku untuk memindahkan uang sebanyak 204 miliar rupiah hanya dalam hitungan 17 menit. Bagaimanakah peran pemerintah khususnya pihak-pihak yang berwajib mengatasi kasus kejahatan yang menggunakan rekening tidak aktif atau rekening dorman tersebut? Ya, pemirsa, rekening dorman ini bisa saja kemudian menjadi sarang penyimpanan dari hasil kejahatan karena kemudian minimnya pengawasan dan juga data yang usang. Bahkan PPATK ini juga sempat mengambil kebijakan untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening dorman. Tujuannya untuk mendorong para pemilik rekening melakukan verifikasi data, mencegah potensi adanya penyalahgunaan. Tapi pertanyaannya, mengapa kemudian rekening dorman ini rawan atas tindak kejahatan? Bagaimana pencegahan yang harus dilakukan dan juga sikap yang harus diambil oleh para pemilik rekening? Malam hari ini kita akan berbincang dan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio sudah hadir ahli keamanan siber, ada Mas Pratama Persada. Selamat malam, Mas. Sehat ya, Mas? Terima kasih malam hari ini sudah hadir. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita juga pemirsa, ada mantan Ketua PPATK Pak Yunus Hussein dan juga mantan Wakab Barreskrim tahun 2011 hingga 2012 Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto. Tapi Mas Pratama, pertanyaan pertama mungkin, kenapa sih kok rekening dorman ini fragile sekali, rawan terhadap tindak kejahatan? Enggak, sebenarnya enggak salah. Rekening dorman itu malah sebenarnya dia aman dari tindak kejahatan secara default ya gitu. Kenapa? Karena rekening yang dorman itu dia nggak bisa ditransaksikan, nggak bisa ditransfer, nggak bisa diambil, nggak bisa dimana, nggak bisa gitu, karena statusnya itu memang idle, didormankan begitu. Nah, kenapa kok kemarin ada penjahat yang bisa ngambil, ya kan? Nah, cara modus mereka ngambil itu adalah yang pertama, mereka cari informasi dulu. Rekening dorman dalam satu bank, misalnya cabang itu ya, ada berapa, cara isinya mencari berapa. informasinya gimana, Mas? Cara mencari informasi ada beberapa cara. Yang pertama adalah dari pimpinan dari bank tersebut. Pimpinan bank itu pasti ngerti nih di dalam banknya, cabangnya itu ada berapa rekening dorman, isinya berapa. Ya, begitu juga di bank yang di pusat, mereka bisa tahu rekening dorman di seluruh banknya itu ada berapa, ada di mana saja, isinya berapa. Yang kedua, biasanya orang yang ngerti core banking, orang IT, manajer bank dan lain-lain gitu, orang IT-nya itu dia bisa tahu tuh rekening-rekening dorman yang ada dalam satu bank. Orang IT, dia bisa ngerti rekening itu lama nggak ditransaksikan dan lain-lain. Yang ketiga, orang audit. Jadi orang yang melakukan audit terhadap bank itu ada dari pusat, ada dari Bank Indonesia atau dari BPK atau dari manapun gitu ya. Mereka akan bisa tahu rekening-rekening mana yang sifatnya dorman dan tidak ditransaksikan. Jumlahnya berapa? Berarti dari 3 poin tersebut ini sudah bisa mengarah pasti ada keterlibatan orang dalam, harus ada keterlibatan orang dalam. Iya, kalau seperti ini ada keterlibatan orang dalam, kecuali kalau misalkan ada hacker yang jago banget ya, dia berhasil meretas dalam satu sistem core banking, kemudian dia bisa ngelihat di dalamnya, lihat apa ada lognya, transaksinya, sehingga dia memutuskan itu yang diambil. Cuma kalau hacker ngapain dia ngambil rekening dorman? Ngambil aja rekening yang orang yang isinya banyak gitu, kan sama aja gitu. Nah, jadi menurut saya kejahatan kemarin itu karena memang pasti ada keterlibatan orang dalam. Kenapa harus ada keterlibatan orang dalam, Mbak? Karena rekening dorman itu yang saya bilang tadi, kenapa kok aman? Karena rekening dorman itu nggak akan bisa ditransaksikan sebelum dia dibuka, di open, gitu, ya kan? Nah, untuk open rekening ini, ya sebenarnya defaultnya dibutuhkan, misalkan pemiliknya datang, memverifikasi bawa ID card, kemudian minta untuk dibuka. Kecuali kalau misalkan dia udah meninggal gitu ya, sehingga ahli warisnya yang datang. Nah, yang punya otoritas siapa? Kepala cabang. Yang punya gitu. akses kepala cabang. Yang punya akses itu kepala cabang. Yang bisa membuka itu kepala cabang. Atau orang yang punya akses kredensialnya atau username passwordnya kepala cabang. Sehingga ketika orang itu punya akses, dia bisa buka nih, open nih
rekening dormannya. Begitu di open, dia siap ditransaksikan. Oleh karena itu kenapa ada rekening penampungan, ya kan? Rekening penampungan itu pasti akan satu bank dulu. Karena transfer supaya gampang. Jadi rekening dorman ditransfer ke rekening penampungan, habis itu ada berapa, 5 atau 10, kemudian baru transfer ke bank-bank lain berkali-kali supaya apa? Untuk menghilangkan jejak gitu. Dan modusnya selalu seperti itu kah, Mas Pratama? Sampai yang 204 miliar kemarin? Modusnya selalu seperti itu. Jadi apa namanya, ada berapa layer, kemudian ada berapa bank, kemudian ada berapa entitas, karena entitas itu bukan hanya transfer ke bank, dia bisa ke falas, bisa ke kripto, bisa ke dompet digital dan lain-lain begitu. Sehingga ngejarnya susah. Kalau hanya sesama bank saja, misalkan dari bank A ke bank A, ngejarnya gampang, ngeholdnya itu gampang ya kan. Tapi begitu udah nyampe ke bank yang lain gitu atau dompet digital yang lain, gimana caranya untuk bisa ngehold transaksi itu? Pasti nggak bisa gitu. Nah, oleh karena itu kenapa sebenarnya dibutuhkan sistem fraud detection bank yang bagus. Kalau sistemnya bagus, begitu ada anomali, ini kok ada nih tiba-tiba ada rekening dorman isinya 204 miliar, kok tiba-tiba ke transfer ke beberapa rekening gitu ya kan. Nah, selama ini apakah sistem deteksi itu belum ada atau tidak bekerja secara optimal? Ini yang perlu dipertanyakan. Ada miss di mana, Mas Pratama? Ini yang perlu dipertanyakan. Harusnya bank-bank besar ya, kemarin kan ada di bank BUMN juga itu kan ya. Harusnya bank-bank besar tuh memiliki sistem fraud detection yang cukup bagus gitu. Karena kan kalau kita nasabah menggunakan bank itu kan dasarnya trust ya Mas, kepercayaan. Artinya hal-hal seperti itu kan justru menjadi hal esensial yang harus dipikirkan pertama begitu. Nah iya, masalahnya kadang-kadang teknologi itu juga bisa diakalin gitu. Kenapa bisa diakalin? Ketika orang melakukan transaksi rekening dorman gitu misalkan ya, nah itu kan ada lognya. Nah bisa aja si penjahat ini dia nyewa orang IT jago gitu, karena dia punya akses, lognya misalkan dihapus gitu, sehingga tidak terdeteksi oleh kantor pusat begitu, atau sistem fraud detection-nya dimatikan dulu gitu. Kayak kita misalnya punya antivirus, kan kadang-kadang kalau kita download sesuatu yang terindikasi ada virusnya kita nggak bisa, sehingga kita matikan antivirus sementara gitu. Setelah download baru dihidupin lagi. Nah itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi balik lagi, ini ada oknum yang memang dia mainin nih teknologi ini sehingga dia bisa melakukan transaksi rekening dorman tersebut. Kalau kemudian ada oknum yang ikut bermain, Mas, tapi kalau kita melihat sistem deteksinya sendiri, sistem pengawasan atau pencegahannya sendiri, menurut Mas Pratama, sejauh ini sebetulnya sudah yang terbaikkah yang dilakukan atau sebetulnya masih bisa dimaksimalkan lagi? Ya, masing-masing bank beda-beda ya gitu. Masing-masing bank beda-beda, kemudian investasi terhadap keamanan itu masing-masing bank juga beda-beda. Ada yang memang dia menginvestasikan itu adalah investasi bukan cost ya, tapi ada bank-bank yang menganggap itu cost gitu, sehingga tidak menganggap penting gitu ya kan. Nah, ketika sistem suatu bank itu bagus, sistem fraud detection-nya bagus, sistem pertahanannya itu bagus, harusnya bank itu akan lebih secure. Kenapa? Karena akan susah dimainin. Ketika teknologi yang aman itu digunakan, orang akan susah mainin. Bahkan kepala cabang atau kepala cabang pusat pun akan susah memainkan gitu, karena butuh otoritas tingkat pusat. Tetapi ketika ada celah-celah tertentu yang bisa dimanfaatkan gitu, nah itu yang akan jadi masalah. Kenapa? Karena orang yang punya otoritas itu, Mbak, dia kayak ini, kayak dewa lah kalau saya bilang. Kenapa? Dia mau ngapain? Dia mau buka rekening bisa, dia mau buka rekening dorman bisa, dia mau nge-transfer bisa dan lain-lain begitu. Baik Mas Pratama, sampai di situ dulu karena kemudian mantan Wakabarreskrim tahun 2011 hingga 2012 Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto sudah bergabung juga bersama kita. Selamat malam Pak Bekto. Selamat malam. Ya, Pak Bekto tentu sudah juga ikut melihat apa yang tengah terjadi Pak, kejahatan perbankan 204 miliar kemudian dipindahkan ke rekening lain begitu dalam waktu 17 menit dan ini menjadi perhatian publik. Polisi pada saat itu atau sampai saat ini juga menurut Pak Bekto mencatat tidak sih Pak concern terhadap kejahatan perbankan seperti ini? Tentu sangat concern ya, polisi sangat concern. Masalahnya pembobolan rekening bank, khususnya rekening dorman, itu dapat diibaratkan sebagai undangan bagi pencuri, ya, undangan bagi pencuri yang ya memang dia kepingin diundang, karena keamanan finansial dimulai dari kewaspadaan yang tidak pernah tertidur. Ini bagaikan gunung es. Saya berpendapat
ini pencurian rekening dorman ini kejadiannya jauh lebih banyak daripada yang kita hebohkan ini. Ya. Itu pernyataan saya yang pertama. Oke, dan jumlahnya 204 miliar kalau berdasarkan catatan Pak Bekto juga, ini belum seberapa atau sebetulnya dibaliknya jumlahnya lebih besar lagi, Pak? Saya memperkirakan jumlahnya jauh lebih besar dan lebih sering. Karena ini rekening nasabah yang tertidur dan sebagainya tidak dipahami oleh orang yang kecurian. Jadi ini menjadi perhatian kita semua, bersyukur Baris Krim mengungkap ya. Tapi ingat, kejadian yang sebenarnya saya memperkirakan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari itu. Oke. Ya, ini masih rekening dorman, belum lagi kaitannya dengan kasus-kasus pencurian rekening dana nasabah yang baru-baru terjadi. Itu malah hitungannya itu per milimeter detik. Wow. Ya, jadi detiknya dibagi lagi. Hanya sekali klik, ya sekali klik rekening dana nasabah ini bisa hilang ratusan miliar. Ini harus menjadi kewaspadaan kita semua. Oke, Pak Bekto, ini kan kalau tadi Mas Pratama juga bilang mereka bekerja, para pelakunya ini bekerja lewat sistem, ya ada keterlibatan oknum di dalamnya. Nah, bagaimana juga polisi mengambil peran, Pak? Apakah kemudian juga bisa ikut melakukan pencegahan tadi ketika kita bicara soal sistem deteksi atau penanganan di akhirnya setelah peristiwa ini terjadi, Pak Bekto? Pencegahan seharusnya ada di perbankan, ada di OJK, ada di PPATK. Ya, yang membuat regulasi bank. Aturan bank itu begitu banyak sekali, ya. Tapi apakah itu dapat dilaksanakan? Kita lihat ini yang terlibat itu kan begitu banyak, ya. Yang membobol ini baik, ya, unsur orang dalam, ya, orang dalamnya sendiri, ya, atau mantan orang dalam yang tahu kelengahan-kelengahan maupun sistem deteksi monitoring dari perbankan yang harus terus diperbaiki, ya. Kemudian pengelolaan rekening dorman, ya. Orang punya rekening tenang aja karena merasa uangnya sudah ada di situ, tenang-tenang, nggak apa-apa. Ini harus berkala, harus ada kesadaran, ya. Harus ada kesadaran bahwa rekeningnya itu sewaktu-waktu bisa dibobol. Mohon maaf kalau ini dilakukan tidak terjadi mengagetkan seperti ini, meskipun sekali lagi saya menyatakan, ya, ini gunung es yang sebenarnya terjadi kemungkinan besar, lebih banyak. Ya, perbankan selalu mengutamakan masalah reputasi, ya. Masalah reputasi itu nomor satu, di nomor satu, ya. Itu kita memahami, ya. Meskipun, ya, verifikasi itu adalah menjadi kuncinya, ya. Kita lihat ini bagaimana pencuri pembobol ini melakukan, ya, kegiatan pencuriannya, pembobolannya itu pada hari Sabtu di luar jam kerja. Ya, ini baik, sistem yang harus bekerja. Oke, baik Pak Bekto. Ini juga sudah bergabung bersama kita nih, sudah lengkap malam hari ini karena sudah hadir juga Pak Yunus Hussein, mantan Ketua PPATK. Pak Yunus, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak. Terima kasih sehat. Sudah hadir melengkapi perbincangan kita malam hari ini karena kemudian PPATK juga yang cukup tahu banyak nih Pak Yunus. Kalau kita bicara soal rekening dorman, saya ingat betul beberapa waktu lalu kita duduk bersama di sini juga Pak, membicarakan mengenai rekening dorman yang nampaknya ini tempat yang sangat diincar untuk terjadinya banyak tindak kejahatan, Pak Yunus. Seperti itukah? Ya, mungkin tadi dari singgung Pak Bekto. Jadi dorman itu pemilik rekening tidak begitu mengurus rekeningnya, nggak gitu sering ngecek saldo. Sehingga OJK sekarang mau keluarkan aturan kewajiban nasabah untuk mengecek gitu, ya. Dan dorman itu sebenarnya kalau aslinya jumlahnya tidak banyak sebenarnya. Biasanya kecil-kecil, apalagi kantor cabang pembantu, itu bank tidak besar, seringkali di bawah saldo minimum. Cuma karena mungkin dia tidak mengurus rekeningnya, dia nggak tahu rekeningnya dimanfaatkan, ya. Atau mungkin ada juga yang dorman yang cukup besar itu dipindahkan tanpa pengetahuan dia. Tapi masalah ini sebenarnya bisa bobol karena ada
orang dalam. Itu dia, Pak Nah, Yunus. kalau ada orang dalam, secanggih apapun sistem, sebagus apapun prosedur dan aturan, itu tidak akan berjalan. Ada musuh dalam selimut. Dia udah kasih username, kasih password. Ya udah, yang namanya katakanlah dia punya fraud detection system misalnya ya, tidak jalan karena dia ada yang tidak normal. Ada yang menyimpang, ada anomali, sehingga yang seharusnya memberikan red flag atau warning tidak jalan mekanisme itu. Dia yang harusnya mencegah, malah dia yang melakukan. Ikut terlibat. Gitu. Lalu di bank itu sebenarnya setiap transaksi yang normal ya, dia meliputi 3 lapis transaksi. Ada si pelaku, ya kita sebut si maker pelakunya, ada di atas atasannya yang mengecek, checkernya, ada pimpinan yang menyetujui. Biasanya tidak pernah seorang diri bertransaksi di bank itu. Minimal 4 eyes approach namanya, 2 orang minimal. Ada 1 orang. Umumnya 3 karena 3 line of defense itu 3. Nah ini kan dengan terlibatnya orang dalam lebih dari 1, yang namanya line of defense itu udah nggak terpakai, udah jebol sistem pertahanannya. Jadi terjadilah yang diinginkan oleh mereka itu. Gitu. Oke. Nah, tapi begini Pak Yunus, rekening dorman ini kan kemudian yang oleh para pelaku ini dimanfaatkan, istilahnya seperti apa ya, diambil dananya, dibobol, dipindahkan ke rekening yang lain. Nah, bagaimana kemudian pencegahan yang bisa dilakukan? Saya juga ingin mengkonfirmasi mungkin Pak Yunus, kemarin kan PPATK sempat mengambil kebijakan memblokir rekening dorman. Nah, itu statusnya sekarang seperti apa? Tapi dijawabnya nanti ya Pak Yunus ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, dan perbincangan malam hari ini nampaknya begitu penting untuk Anda simak pemirsa, karena tentunya menjadi pembelajaran bagi kita bersama untuk menyikapi bagaimana rekening-rekening kita di bank ini gitu. Pak Yunus, ini rekening dorman beberapa waktu lalu kita sempat berbincang cukup panjang Pak mengenai hal ini, termasuk juga soal kebijakan PPATK pada saat itu melakukan pemblokiran terhadap rekening dorman. Itu statusnya sekarang seperti apa sih Pak? Apakah juga efektif untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan seperti ini? Jadi dorman itu memang ukurannya lain-lain. Ada bank yang 6 bulan, kayak BCA 6 bulan, ada ya mungkin BRI juga, ada yang 12 bulan, tapi banyak kan 12 bulan. Memang PPATK tugasnya pencegahan, pemberantasan ya. Cuman pencegahannya itu kalau dalam bahasa komputer itu dia preemptif, ofensif gitu, kayak Amerika. Amerika mencegah tapi nyerang orang gitu. Nah ini kemarin kayaknya begitu, dan penerapannya dipukul rata. Karena penerapan APU PPT itu dalam standar internasional, penerapan pengawasan bank semuanya pakai risk based approach. Risk based itu artinya diidentifikasi dulu, dinilai risikonya tinggi, menengah atau rendah, baru dihadapi dengan tindakan-tindakan yang tidak main pukul rata saja. Kalau high risk ya resources besar, bisa juga dihentikan istilahnya dalam undang-undang, bukan diblokir. Nah kemarin mungkin karena banyak yang terkena dengan pendekatan yang umum gitu, tidak pakai risk management yang sifatnya fokus atau ya tidak pukul rata gitu, juga banyak reaksi. Ya, jadi sebagian orang jadi susah. Susah. Jadi sebetulnya tidak efektif juga untuk melakukan pencegahan tindak kejahatan seperti ini. Ya, kita lihat efektif bukan gitu caranya. Nggak kayak gitu caranya sebenarnya. Karena apa? Gini Mbak, kalau menurut saya ya, tadi menanggapi Pak Yunus gitu. Saya pikir tadi yang disampaikan Pak Yunus bahwa rekening dorman itu kecil-kecil, ya iya itu rekening orang-orang yang dia tinggal limit nggak diambil. Tetapi ada di situ ada ribuan isinya rekening dorman itu, nilainya triliunan. Gitu. Banyak orang ya? Itu bukan banyak orang Pak, itu hanya beberapa entitas saja gitu. Kenapa? Karena bisa jadi dia punya rekening banyak, kemudian dia meninggal. Kemudian dia pergi dulu waktu kerusuhan ke luar negeri. Atau misalkan dia tidak melaporkan ke keluarganya dan lain-lain gitu. Sehingga rekening itu ngendap, ya kan banyak. Oleh karena itu kenapa ada penjahat yang spesial mau ngejar rekening dorman ini. Karena duitnya banyak. Dan kenapa mereka seneng? Karena kalau duitnya diambil, nggak ada yang merasa kehilangan. Kalau misalkan rekening dormannya untuk 6 bulan, 1 tahun, mungkin orang itu adalah tabungan ya. Tapi kalau rekening dorman udah usianya 5 tahun, 10 tahun, isinya miliaran, ratusan miliar nggak pernah diambil. Nah, itu yang diincar sama mereka. Makanya mereka nyari pertama kali ada nyari apa?
nyari data rekening dorman mana yang bisa diambil oleh mereka. Makanya mereka menghunting kemana-mana. Iya, gitu. Pak Bekto, ini kemudian kalau sistem yang bekerja dalam tindak kejahatan ini Pak, tapi bisa juga rapuh karena ada keterlibatan oknum di dalamnya. Bagaimana kemudian polisi mengambil peran Pak mengenai hal ini? Ya, polisi perannya itu banyak sebenarnya. Tidak hanya satu, ya, tetapi dalam berperan ini prevensinya itu juga harus ada, misalnya koordinasi dengan perbankan untuk early warning, ya, apabila terjadi. Ini kita lihat kejadiannya bulan Juni, baru kita ributkan bulan September, itu terlambat sekali. Ya. Itu kejadian Juni, apakah hanya satu? Apakah Juli tidak ada kejadian? Apakah Agustus dan sampai dengan September ini apakah tidak ada kejadian? Kita tidak tahu. Ya. Karena ya orangnya yang kehilangan tidak tahu, perbankan juga selalu menjaga reputasi. Betul. Itu masalah. Ya, itu untuk prevensi. Kemudian polisi harus punya database ya para pelaku tindak pidana perbankan sebelumnya. Ini apakah punya atau tidak saya tidak tahu. Okay. Tapi ini harus dikoordinasikan ya antara polisi, Bank Indonesia, perbankan, kemudian OJK ya, mungkin juga dengan PPATK. Kemudian monitoring para mantan pelaku tindak pidana perbankan yang suka bobol. Ini dari sisi preventifnya. Kemudian tindakan tegas, sekarang tindakan tegas sudah dilakukan, harus cepat. Ya, ini kan sudah jelas. Kita berterima kasih Barreskrim sudah mengungkap, katanya uangnya dapat diselamatkan dan sebagainya. Kita syukuri itu. Ya, asetnya dapat dikembalikan dan sebagainya. Tapi ini harus dipublikasi. Ini TV One sudah sangat bagus. Ini bagian menolong dari publikasi supaya yang punya rekening dorman itu ya sadar ya bahwa punya rekening dorman itu ibarat bangun rumah pintunya tidak ada atau ada pintu tapi tidak dikunci. Itu tentu perlu kerjasama lintas sektoral untuk penegak hukum ini. Baik Pak Bekto, tapi polisi punya tidak sih Pak data mengenai rekening dorman mana yang isinya miliaran rupiah seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Pratama? Karena ini nampaknya menjadi sasaran empuk dari para pelaku tindak kejahatan perbankan, Pak Bekto. Saya tidak tahu, tapi saya pikir tidak mungkin. Karena itu rahasia perbankan, yang tahu hanya bank. Yang tahu ini hanya bank, dorman. Kalau PPATK nanti membantu kalau ada yang tidak wajar, tiba-tiba rekening meledak menjadi besar, tiba-tiba aliran begitu kuat dan sebagainya, tapi polisi tidak punya. Perlu kerjasama, ya, perlu kerjasama untuk membahas sesuatu kaitannya yang mencurigakan. Itu pendapat saya. Oke, baik. Pak Yunus, ini hanya bank yang punya data mengenai berapa uang di dalam rekening dorman atas nama A, B, atau C. Lalu kerjasama seperti apa yang perlu diupayakan, Pak? Kita lihat uangnya sampai diekspos 204 miliar, Pak Yunus. Jadi memang yang namanya keadaan keuangan nasabah ya, penyimpan dana dan simpanan hanya bank yang tahu gitu. Kalau PPATK tahu karena dalam rangka tugasnya, bank melaporkan transaksi keuangan, atau PPATK meminta atau mengaudit baru dia tahu. PPATK sendiri secara online tidak punya akses langsung, itu tidak ada. Ya, dia dari laporan ataupun kalau dia audit ataupun dia meminta gitu. Dan uangnya kan cukup besar dan ditunjukkan kepada publik. Saya bertanya-tanya, kalau yang disita itu rekening ya, atau diblokir atau disita rekening, harusnya duitnya di rekening didiamkan. Karena boleh ini kan ditarik, kalau dari catatan yang 204 miliar ini disalurkan ke dompet-dompet digital begitu ya Pak ya? Juga money changer, dompet digital, masuk rekening lain, seharusnya tetap di rekening. Kenapa kok barang buktinya yang muncul duit? Seharusnya yang disita itu rekening sebenarnya, harusnya. Biar kelihatan, Pak. Karena ada aturannya ya Pak Yunus ya, ada aturannya undang-undang kalau pakai TPPU, Undang-Undang 8/2010 di pasal 71, mungkin ayat 7-nya itu bilang tidak boleh uangnya dia, rekening yang disita bukan uang di sini.
Kalau orang main judi, ada taruhannya uang judi, oke lah. Uang judi disita uangnya lah. Pak Yunus, tapi kalau rekening harusnya nggak boleh. Tapi dari 204 miliar kasus yang di bulan Juni itu, Pak, ini hasil TPPUK atau tidak, Pak Yunus? Bagaimana kita bisa mendeteksi? TPPU itu sederhana sebenarnya. Ini dari pertama kalau lihat pasal 3 mengubah bentuk hasil kejahatan dari bentuk aslinya, misalnya dari uang menjadi barang. Yang kedua mentransfer hasil kejahatan, kan udah ada transfer ke money changer, ke remittance, ke orang, itu udah cuci uang. Karena kalau uang banyak, kalau nggak disembunyikan disamarkan, nggak mungkin. Kalau dia makan sendiri muntah dia uang sebanyak gitu. Banyak sekali itu. Baik. Tapi saya mau meluruskan ya, sebenarnya rekening dorman itu sama amannya dengan rekening aktif yang kita miliki. Sama gitu. Apa namanya, perlindungannya sama, disimpannya sama. Hanya saja rekening dorman itu statusnya dia tidak bisa ditransaksikan. Tapi kemudian yang menjadi beda dan rawan apa, yang Mas? menjadi beda adalah karena rekening dorman itu kadang-kadang tidak ada yang punya. Ada yang punya, cuma yang punya nggak ketahuan ada di mana. Gitu. Ini yang perlu dideteksi berarti Pak oleh PPATK. Tapi rekeningnya itu tetap secure, tetap aman. Rekening dorman itu nggak bisa loh langsung tiba-tiba diambil ditransaksikan, nggak boleh, nggak bisa, nggak akan bisa. Jadi artinya apa? Itu harus dibuka dulu rekeningnya itu, ya kan? Bukanya dengan apa? Dengan apa, KTP yang punya gitu, apa namanya, atau ahli warisnya dan lain-lain gitu, ya kan? Resminya kayak gitu. Tetapi ada orang yang bisa buka itu, siapa? Orang yang punya otoritas. Siapa punya otoritas? Kepala cabang, kepala bank pusat, kemudian ada manajer atau orang IT yang ngerti core banking dan lain-lain. Mereka bisa buka itu gitu. Sehingga apa? Diakalin lah ini tanpa prosedur yang resmi, statusnya itu dibuka. Nah, ketika statusnya dibuka, teller pun bisa ngetransferin. Makanya si penjahat itu dia nyewa orang IT supaya apa? Mereka minta username, password, ID-nya si teller ini untuk di remote dari jarak jauh. Apakah bisa tiba-tiba dia pakai komputernya kemudian langsung ngambil di bank? Nggak akan bisa, karena komputer di bank itu dia dilindungi dengan akses lokal. Sehingga apa? Diberikanlah akses VPN. Kayak gini-gini nih. Jadi seolah-olah si orang IT yang si penjahat itu dia mengendalikan komputer internal di dalam bank tersebut sehingga bisa ditransfer. Sebelum ada otoritas, nggak akan bisa diapa-apain itu. Harus ada otoritas untuk membuka rekening dorman yang sebetulnya sama amannya. Dan berlapis. Nah, tapi begini Pak Bekto, tadi Mas Pratama juga menyampaikan ada juga rekening dorman yang tidak jelas siapa pemiliknya, begitu kan? Nah, itu ribuan. Pak Bekto, nah bagaimana polisi bisa mendeteksi apakah kemudian rekening dorman ini berpotensi menjadi tempat tindak pidana pencucian uang atau tidak? Polisi tidak akan tahu yang namanya rekening dorman kecuali pemiliknya dan bank. Polisi nggak akan bisa, ya, karena ada rahasia bank dan sebagainya. Kalau polisi sampai tahu ada rekening dorman, itu diberitahu oleh yang punya rekening atau ada dibocorkan oleh internal bank. Dan itu rasanya tidak mungkin. Undang-undang kita itu sangat ketat. Tapi ya sekali lagi, ini masalah rekening dorman ini menjadi tanggung jawab bersama. Ya, menjadi tanggung jawab bersama. Kalau ketahuan ini dibobol dan sebagainya, itu baru polisi masuk, ya, memproses tindak pidananya. Tapi kalau diharapkan untuk bisa mencegah pembobolan rekening dorman dan sebagainya, paling-paling polisi ya sekarang ini dibantu oleh TV One mempublikasikan kepada masyarakat, hati-hati dengan rekening dorman, ya, hati-hati ya, karena uang-uang ini kan sangat menggiurkan, bisa menggiring siapapun yang punya kesempatan, siapapun yang punya pengetahuan untuk mengambil. Tugas polisi adalah kalau terjadi menyidik kasus ini setuntas-tuntasnya, jangan dipilih-pilih, semua harus diproses. Apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun levelnya di dalam perbankan. Baik. Pak Yunus, ini harus ada kerjasama banyak pihak. Ya, bank memiliki reputasi menawarkan kepercayaan kepada nasabah. Diharapkan nasabah juga punya kesadaran. Tapi bagaimana juga kita bisa meminta atas kesadaran dari bank untuk ikut bekerja sama menjaga rekening kita, kemudian melaporkan bila ada anomali atau tindak kejahatan. Gimana Pak mengaturnya? Tadi saya sebutkan
akan keluar POJK yang mewajibkan nasabah untuk mengecek secara periodik. Jadi dia menguruslah rekeningnya. Ya dorman tuh karena orangnya nggak ngurus rekeningnya, mungkin dia udah nggak di sini atau udah meninggal ataupun ahli warisnya nggak ngurus, atau ada orang yang masih aktif juga nggak terlalu aktif ngurus rekeningnya, itu ada kewajiban. Kemudian kalau misalnya ada katakanlah perubahan, pengurangan, pendebatan, dia harus kasih tahu bank nih dasarnya apa, dia bisa ajukan keberatan. Dan bank tanggung jawab kalau rekening nasabah itu hilang karena kelakuan pegawai bank, bank tanggung jawab ya. Ya karena itu pegawai bank yang lakukan dan ada hubungan kerja dengan bank. Jadi bank nggak bisa bilang wah itu karena apa dilakukan oleh pegawai dia udah dihukum misalnya tuh nggak bisa diminta perlindungan, nggak bisa. Ada POJK tahun 2024 mengenai perlindungan konsumen jasa keuangan. Kalau di KUH Perdata ada di pasal 1367 ayat 3 itu tanggung jawab namanya tanggung jawab pengganti vicarious liability. Majikan, korporasi, bank tanggung jawab atas perbuatan pegawainya yang menimbulkan kerugian bagi nasabahnya, bagi masyarakat. Dia bank tanggung jawab. Tapi ini adalah kebijakan yang berpotensi nyusahin masyarakat juga nih. Tapi nanti dibahasnya lebih lengkap Mas Pratama. Ditahan dulu Mas Pratama, Pak Yunus, Pak Bekto. Sesaat lagi pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini karena kemudian setelah adanya kasus yang terjadi, masalah tindak kejahatan perbankan ini, kesadaran diharapkan ada dari para pemilik rekening, tapi juga harus ada tanggung jawab dari bank ini Pak Yunus. Harus seperti apa? Siapa yang harus mengambil peran cukup besar Pak untuk kemudian meminta tanggung jawab dari bank itu juga? Jadi bank ada kewajiban memang ya dalam customer due diligence atau dulu dikenal know your customer ya. Selain dia harus identifikasi, dia nilai, dihadapi, juga dia ada kewajiban untuk memantau transaksi dan rekening dari nasabah. Nah nanti kalau itu menyimpang dari profil ya, atau menyimpang dari pola transaksi kebiasaan, bisa melahirkan suspicious transaction. Itu bank yang harus memonitor rekening dan transaksi. Tapi jangan 100% bank yang dikenai kewajiban ini. Ada banyak juga nasabah diminta untuk mengecek lah. Jangan terlalu cuek sama rekeningnya, ngecek oh saldonya misalnya sekali sebulan masih ada nggak gitu. Nah ini membantu untuk mengawasi penyimpangan terjadi terhadap rekening itu. Memang dua-duanya harus tanggung jawab kalau menurut saya, biar lebih aman. Nah nanti rencananya sudah ada draft dari OJK yang meminta nasabah juga diminta mengecek, membantu mengecek rekeningnya itu. Selain bank ada kewajiban tadi memantau transaksi, memantau rekening. Dan itu udah salah satu bagian dari customer due diligence. Kalau ada yang suspicious, ada yang menyimpang dari profil, dia harus laporkan ke PPATK. Baik, Mas Pratama. Ya kalau menurut saya paling bertanggung jawab banknya lah. Enak amat dia, ya kan ada duit banyak di banknya, kemudian menguntungkan bank gitu. Tetapi masyarakat yang nanti diminta untuk ngecek gitunya. Ya kalau masyarakat rekening itu memang dormannya gara-gara memang untuk tabungan dan lain-lain mungkin bisa lah. Tetapi gimana kalau misalkan rekening dorman itu isinya ada miliaran, triliunan gitu, tapi orangnya ternyata emang nggak ketahuan di mana, ya kan? Ada yang udah meninggal, ada yang sudah kabur ke luar negeri ketika ada kerusuhan di Indonesia, ada yang nggak jelas kemana gitu. Tanggung jawab bank menurut saya mencari nih siapa sebenarnya pemilik rekening tersebut, ya kan? Kejar sampai ke ujung. Dia punya anak nggak, punya cucu nggak, punya saudara nggak, punya adik nggak, punya kakak nggak gitu, ya kan? Kalau sampai tidak ketemu benar, ya jangan didiemin, balikin ke negara. Apa namanya Pak? Balai harta peninggalan negara. Kasih ke negara supaya bisa dimanfaatkan gitu. Karena kalau masih tetap di bank, ya akhirnya ada penjahat-penjahat seperti itu yang dia ngerti ada duit banyak, nggak ada yang punya, kerjasama dengan orang bank, akhirnya diambil duit itu. Dan ketika diambil, nggak ada yang protes. Coba lihat ini, 204 miliar, ada nggak yang protes? Nggak ada yang protes. Kenapa? Karena itu duit antah berantah yang punya udah nggak jelas gitu, sehingga ketika diambil, nggak ada yang komplain gitu. Karena kita tidak bisa mengharapkan pada fraud detection system itu tadi. Itulah makanya kenapa bank itu juga harus bertanggung jawab penuh terhadap keamanan yang ada di banknya. Fraud detection system yang bagus itu harusnya bisa melihat anomali ketika misalkan ada rekening yang dorman bertahun-tahun tiba-tiba itu aktif, ya kan, tanpa ada aktivasinya. Kan pasti kalau aktivasi itu ada attachmentnya, pakai
KTP-nya siapa, yang aktif siapa gitu. Tanpa ada itu tiba-tiba aktif dan tiba-tiba ditransfer semuanya, ya kan? Itu bank harusnya ngerti. Makanya nih harusnya nih banknya nih ikut dipanggil di sini nih biar dia bisa jelasin. Karena nggak mungkin bank nggak ngerti gitu. Kalau bank tetap bisa menjalankan itu, berarti banknya ini bermasalah gitu, ya kan? Sehingga apa? Nggak boleh rekening-rekening apapun itu baik dorman ataupun aktif itu diperlakukan secara sembarangan gitu, dan bank sangat bertanggung jawab untuk hal itu. Oke, baik Pak Bekto, menurut pandangan Pak Bekto apa Pak yang kemudian bisa didorong pelajaran juga bagi para pemilik rekening atau nasabah, tapi juga bank ikut harus bertanggung jawab Pak Bekto, bagaimana juga polisi ikut mendorong mengenai hal ini? Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Pratama ya. Itu bank juga harus bertanggung jawab. Ini aturan tentang bank ini yang paling jelimet yang saya ketahui. Yang paling lengkap ya. Masalahnya adalah pengetahuan orang untuk membobol itu juga meningkat terus. Kaitannya dengan regulasi itu harus dibandingkan terus. Regulasi di Indonesia dibandingkan dengan regulasi perbankan di negara-negara maju. Itu seperti apa? Kenapa? Kejadian, sekali lagi kejadian pada bulan Juni baru ribut, sekarang baru bulan September. Kalau seandainya aturan regulasi mengenai pembobolan bank ini sudah bagus, sudah memadai, harusnya cepat diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya berpendapat bahwa masalah keamanan perbankan termasuk rekening dorman ini menjadi tanggung jawab bersama, ya, antara nasabah dengan bank, dengan regulator dan dengan penegak hukum. Kombinasi, ya, diperlukan ya kombinasi kewaspadaan antara nasabah yang memiliki rekening dorman itu, kemudian penguatan sistem internal bank dan regulasi yang ketat oleh regulator, dan yang sekarang sedang dilakukan penegakan hukum yang tegas adalah kunci mencegah kejadian ini tidak terulang. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, semua hati-hati, jangan ada terjadi lagi, ya, jangan menunda-nunda, jangan disembunyi-sembunyikan, karena ini untuk kepentingan kita semua. Ini harus dicegah, jangan sampai ke depan terjadi lagi. Itu pendapat saya. Baik, ini tanggung jawab kita bersama, harus ada kesadaran dari masing-masing pihak tentunya, karena nasabah sudah memberikan kepercayaan, reputasi juga yang ditawarkan oleh bank. Tanggung jawab Bang. Harus diaudit semuanya. Baik, terima kasih untuk perbincangan malam hari ini. Bapak-bapak semuanya sehat selalu. Mas Pratama, Pak Yunus, Pak Bekto juga terima kasih malam hari ini sudah bergabung. Sehat terus Bapak.